Oke, di video kali ini gue bakal buat video yang menurut gue salah satu video yang terteran faedah dan tak ngotak. Gue bakal coba bandingkan Ipong ya, yang budget sejutaan dengan HP yang patut diperbincangkan untuk kaum-kaum yang mungkin gak terlalu melek spek ya. Nah, jadi sebenarnya ya lu boleh lah, bebas lah mengatain gue sengklek, apalah, whatever lah. Cuman video ini gue sebagai pihak yang ada di kubu kalian lah intinya, pada intinya ya. So, kenapa gue buat video ini? Karena gue juga geram. Bagi sebagian orang di luaran sana, mereka tuh lebih mengidam-ngidamkan yang namanya storage ketimbang kualitas handphone itu. Entah itu dari masalah hardware internalnya sampai ke hardware di bagian eksternalnya. Ya, internal gue bisa bilang chipset, eksternal gue bisa bilang kayak perangkat LCD, body, speaker, dan lain-lain. So, handphone ini gak ada sangkut pautnya sama sekali dengan versus-versusan sebenarnya ya, antara si Itel dengan si Ipong. Cuman gue perjelas, make clear ya kan. Alasan gue buat konten ini, satu, banyak orang di luar sana menjelek-jelekan iPhone. Ya apa sih ya, buat apa sih kayak gue beli iPhone saja 1 jutaan cuman dapat yang internal storage cuma 32 GB, RAM-nya kadang cuma 2 GB. Apa sih ya, kayak ngaco gitu. Mendingan gue beli Itel, RAM-nya 8 GB, storage-nya ratusan GB. Oke, kita bahas dari poin pertama. Poin pertama dulu ya. Kalau gue pegang Itel, ini adalah layaknya feel HP murah pada umumnya lah. Kalau beli baru dulu harga di atas 1 juta. Kalau sekarang second-secondan under udah di bawah 1 juta. Cuman nyerempet hampir 1 juta juga. Kalau masih mulus banget ya kan. Tapi intinya gini loh. Handphone ini menurut gue still overpriced ya. Buat lu yang bener-bener pakai HP ini, buat apalagi HP utama ya. Buat yang kismin kere hore budget ngepres, lu tuh bakal agak sedikit buang-buang uang gitu. Kalau lu beli Itel S23 yang gue pegang ini. Ini tuh cuman kayak akan storage gitu boy, ya kan? Kita bahas dari sisi tampilannya, LCD-nya, lu mendingan ambil Samsung dah. Lu mendingan ambil Samsung yang lebih terpercaya gitu. Terpercaya dari sisi mana bang? Terpercayanya dari sisi lebih murah dan outletnya lebih banyak. Itu menurut gue ya. Karena kalau lu ambil ini dan misalnya lu ada di luar kota ya, apalagi di luar Pulau Jawa, kalau LCD-nya retak meskipun murah, nggak semua tukang servis tuh bisa satset langsung ngerjain. Kalau Samsung, easy money boy, ya kan kalau kata kang servis. Nah poinnya gini loh, ada 3 poin ya, 3 poin di Itel, 3 poin di iPhone. Di Itel dulu, handphone ini berasa murah yang pertama. Yang kedua, handphone ini rasa murah karena harganya murah ya. Yang ketiga, semua yang dikasih itu murahan. Apakah salah? No ya, emang marketnya kayak gitu. Oke, sekarang kita pindah ke Ipong 7. Ini adalah salah satu iPhone yang underrated bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian orang ini masih cukup didewa-dewakan buat kaum-kaum yang memang budgetnya kere hore ngepres ya. Tapi gue doain lah, semua penonton-penonton gue semoga tajir melintir tir ya kan. Anjay. Aminin lah ya kan, yang baik-baik gitu. Intinya gini, HP ini tuh bagi sebagian orang udah kayak nggak layak pakai, ada yang udah dipensiunkan, didiemin di atas, ditaruh di lemari, atau bahkan udah dijual, whatever lah. Tapi pada intinya, pada dasarnya handphone ini tuh masih layak pakai kalau kita bandingkan dengan HP-HP kayak yang gue bicarain tadi, Itel ya. Jauh banget selisihnya. Memang kalau dari sisi harga, handphone ini harga 1 jutaan, Itel lu bisa dapat di bawah 1 juta gitu. Tapi banyak orang yang nganggap remeh Ipong 7 ini, buat apa sih HP gampang panas lah, apalah katanya baterainya kecil lah, mendingan gue beli HP lebih murah yang harga ratusan ribu dikasih baterai gede, RAM-nya gede. Nah banyak orang kayak gitu tuh. Tapi gue kasih 3 poin juga di handphone ini. Handphone ini tuh murah ya, iPhone 7 itu murah ya. Ini hanya representasi aja dari produk-produk Apple harga 1 jutaan. Ada iPhone 8 juga ya kan, ada 6s Plus juga. Handphone ini murah, tapi feel-nya tuh mewah ya. Dan yang poin tiganya, nyaman. Dia murah tapi rasa mewah, tapi dikasih kenyamanan. Nyamannya dari sisi mana boy? Bacot doang lu cuy ya. Pertama, speakernya oke, layarnya oke, kameranya oke. Oh lagi ngomongin kamera, gue kasih paham kamera. Untuk kamera jelas iPhone kalah jauh. Kok kalah jauh sama Itel bang? Gimana sih lu? Sesit apa sih si Ipong ini kok kalah? Fitur boy, fitur. Belum selesai gue ngomong. Kalau lu ngomongin soal fitur kalah jauh.
Itel tuh menang kemana-mana, tapi buat kualitasnya anjay pisan boy. Ngomong apa sih gue dari tadi, sumpah gak jelas banget gimana satu. Lu nanya fitur, ya ada kamera mode malamnya, potretnya, ya Itel menang lah, ya tapi itu hanya just a feature of the camera ya kan. Kayak lu pengen buat potret, lu kayak pengen buat foto yang ada mode-modenya, nah Itel itu oke gitu. Tapi hasilnya burik-burik semua menurut gua. Udah gitu ditambah lagi dengan layar yang tidak memadai banget untuk lu ngerekam video di luar ruangan. Kenapa? Ini lu bisa lihat sendiri. Ini gua brightness lagi mentok ya. Ini belum apa-apa. Cahaya studio gue tuh masih remang-remang cuy. Masih remang-remang cahaya studio gue. Apalagi lu pakai buat outdoor nggak kelihatan. Intinya kameranya bagusan iPhone kemana-mana, jujur. Terus buat performa, ya lu bisa nilai sendiri lah. Lu modal hampir 1 juta, dikasih Antutu, ya ini V9 ya, ini 130.000. Anjir. A lot, banyak banget. Tapi di luaran sana, budget under 1 juta, terus skor Antutunya jauh lebih kenceng, jauh lebih yahut dari si Itel ini. Memang lu dikasih baterai yang 5000 mAh. Cuman baterai segede ini nggak bakal kepake kalau memang lu jadiin HP utama ya. Tapi kalau buat HP standby, HP kedua, ketiga, keempat, serah lu lah duit-duit lo. Menurut gue oke-oke aja sih HP kayak gini. Kesimpulan gue ya dari kedua handphone ini ya, ini hanya menggambarkan saja, nggak mesti Itel S23 juga, nggak mesti iPhone 7 juga. Ini hanya menggambarkan bahwa Android under 1 juta itu rata-rata kriterianya mirip-mirip kayak gini banyak ya. Ini hanya menggambarkan juga bahwa iPhone di luaran sana yang harga 1 juta rata-rata kriterianya kayak gini. Tapi di sini gue menggambarkan dari poin iPhone 7 Plus ya. Ini bisa lu ukur dari mungkin iPhone 6s Plus atau 6s atau iPhone 8, SE Gen 1, lu bandingkan lah dengan harga-harga yang sama gitu, iPhone sekian, Android sekian. Rata-rata presentasinya bakal mirip-mirip kayak video ini. So, kesimpulan dari gua di video ini adalah lu tuh nggak bisa ngebandingkan Android harga 1 juta dapat sekian, iPhone harga 1 juta dapat sekian. Karena pada dasarnya lu tuh harus lihat dulu Android yang lu beli itu mantan flagship ora ya. Kalau bukan ya jauh kemana-mana, kalah. iPhone itu pasti menang ya dari sisi performa, kualitas layar, baterai dan lain-lain. Yang fairnya adalah ketika lu beli Android yang mantan flagship, nah di situ lu bandinginnya sama iPhone ya, mantan flagship sama mantan flagship. Banyak banget di luaran sana kayak gue bikin video ini jujur ya, karena masih cukup banyak yang komen di video-video gue, video-video lama lah gue coba baca, dan banyak juga yang ngechat admin gue ya di toko online gue, mending beli Ipong atau beli Itel, jelas ya. Tapi Itel RAM-nya 8 gitu. Gue yakin banget di sini di luaran sana masih banyak orang yang belum paham gitu fungsi RAM apa ya kan. Tapi di sini gue kasih gambaran aja. Lo beli Itel karena RAM-nya besar, itu nggak bakal kepake kalau lo HP-nya tuh lo pakai buat hardcore gitu. Yang ada tuh lo bakal emosi, mungkin HP lo banting. Saran gue kalau lo emang dananya ngepas, ya iPhone 7 is quite better sih dibandingkan Itel. Ini menurut gue ya, tapi nggak tahu kalau lo pilihannya mana. Dan ya udah, sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya cuy. Bye bye, peace.